Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihil mutawatirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala syafi'il ummah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, para hadirin yang kami hormati, wabil khusus Al-Ustadz Al-Hasyakuri, para asatidzah yang lain yang kami muliakan. Pada kesempatan ini kita hadir di masjid yang mulia ini guna kita melaksanakan sebahagian dari kewajiban kita, yakni taklim, menuntut ilmu. Mudah-mudahan semuanya ini akan senantiasa membawa keberkahan di dini wa dunya wal akhirah. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kitab Nasail Ibad sudah kita akhiri yang lalu dan kita sudah doa. Kemudian yang saya bawa ini adalah kitab Risalatul Mu'awanah, yakni tetap berkaitan dengan masalah tasawuf, yang juga pengarangnya ini juga menuliskan An-Nasa'i Ad-Diniyah. Tapi ini kitabnya yang satu Risalatul Mu'awanah judulnya. Barangkali pada kesempatan ini kita akan membaca bagian muqaddimah pendahuluan. Karena kalau kita baca kitab itu muqaddimah kudu dibaca gitu. Karena disitulah gambaran dan juga banyak butiran-butiran nasihat, butiran-butiran hikmah di dalamnya. Jadi nggak kita lewatkan pada materinya, akan kita lihat muqaddimahnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa a'in ya karim waftah bil haqqi wa anta fattahul alim. Pertama, pengarangnya ini yakni Abdullah Al-Imam Al-Islam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad bin Ahmad Al-Haddad Al-Husaini Al-Hadrami Asy-Syafi'i, bermazhab Syafi'i. Itu bapak-bapak kakeknya, bahkan kalau diurut nanti kita lihat ada sampai kepada Rasulullah SAW. Kalau kita melihat berkaitan dengan masalah biografi, gambaran pribadinya dia sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi keturunan Nabi, orang Karim, orang Yaman. Rabbi yassir, ya Allah mudahkan. Wa'ain, dan tolonglah ya Karim, wahai zat yang maha mulia Allah. Minta dimudahkan, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum beliau menuliskan kitab ini. Waftah bil haqqi, dan bukakanlah dengan kebenaran. Wa anta fattahul alim, dan engkau ya Allah zat yang maha membuka dan maha mengetahui. Subhanaka, tidak ada, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami, illa ma 'allamtana, kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami,
innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau ya maha mengetahui dan maha bijaksana. Itu doa dulu beliau kemukakan. Baru kemudian beliau menyampaikan dalam muqaddimah ini, alhamdulillahil wahidi al-majidi, segala puji bagi Allah yang Maha Esa, yang Maha Mulia, Al-Jawadi, yang Maha Pemberi Allah, Al-Wahhabi, ya. Juga pemberi juga, ya. War-Razzaq, pemberi rezeki, ya. Al-Hannan, Al-Mannan, sama puji-pujian kepada Allah tuh, ya, juga yang mengirimkan, yang memberikan apa saja. Alladzi ba'atsa Muhammadan, yang telah mengutus Nabi Muhammad, khatama anbiya'ihi sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabinya sallallahu alaihi wasallam, birisalatihi, dengan risalahnya, dengan pesannya, ila jami'il insi wal jinni wal jan, kepada semua manusia dan juga jin. Jadi Nabi ini setelah hamdalah, segala puji bagi Allah yang telah mengutus tadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan risalahnya kepada jin dan manusia. Di semua alam semesta, bahkan sampai di dalam Al-Quran dikemukakan bahwasanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali ya sebagai rahmat untuk seru sekalian alam. Yang istilah di dalam syair itu dikemukakan, wulidal huda fal kainatu diya'u wa famuz zaman tabassumun wa sana'u. Ulidal huda, dilahirkan Nabi pembawa petunjuk, fal kainatu, maka semua yang ada di atas muka bumi ini, fal kainatu diya'u, bercahaya semuanya. Artinya yang tadinya tidak ada keadilan, ada keadilan. Yang tadinya bahwasanya sembarangan kita dalam menyembelih orang-orang di luar Islam, itu kalau dia mau makan binatang, digebugin binatangnya itu sampai mati. Kalau kita kan melalui sembelihan. Dan menyembelih juga ada adab-adabnya. Salah satunya adalah pisaunya ditajamkan, supaya tidak merasakan pedih itu binatang. Adab pada binatang, adab pada tumbuhan, adab pada lebih-lebih kepada manusia. Semua yang tadinya dalam kegelapan jahiliyah, manusia itu binadzulumat, dari kegelapan jahiliyah ilan nur, yakni ke nur Islam, cahaya Islam. Keadilan yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini Nabi Muhammad sebagai penutup risalah Rasulan kepada manusia dan jin. Wa anzala alaihil Qur'ana, dan segala puji kepada Allah yang telah menurunkan Al-Quran. Al-Quran sebagai landasan dalam kehidupan yang dibawa oleh Jibril kepada Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa taala, itu namanya Al-Quran kalamullah alladzi jaa bihin Nabi sallallahu alaihi Jibril alaihissalam, yang dibawa pada Nabi kemudian disuruh untuk menyampaikannya. Al-Quran yang pertama, ya. Kemudian yang kedua hadis Rasul, sampai Nabi bersabda bahwasanya aku tinggalkan ya 2 pusaka kepada kalian, lan tadillu abadan, kalian tidak akan sesat selama-lamanya kalau kalian berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, ini di situ dikemukakan, yang dimaksudkan adalah 2 pusaka itu termasuk Quran, Al-Quran, wa sunnah Rasul, Quran dan Sunnah Rasul.
taraktu fikum amrayni lan tadillu abadan in tamassaktum bihima, yakni kitab Allah wa sunnata rasul. Aku tinggalkan dua pusaka, ya. Taraktu fikum amrayni, dua hal, dua masalah, dua pusaka. Lan tadillu abadan, kalian tidak akan sesat selama-lamanya in tamassaktum bihima, kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya, yakni apa? Kitab Allah wa sunnata rasulih. Kitab Allah dan sunnah rasulnya. Jadi Allah menurunkan Al-Quran. Fihi hudal linnasi. Di dalamnya ada petunjuk. Ya. Ada petunjuk hudal linnasi, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin, dan juga penjelasan-penjelasan minal huda wal furqan, yakni dari petunjuk tersebut dan pembeda antara hak dan batil Quran. Wa syara'a lahu, dan Allah mengajarkan, mensyariatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah mensyariatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wabayyinatin minal huda wal furqan wa syara'a lahu wa li ummatihi, dan juga untuk umatnya diajarkan ma wassa, apa yang Allah wasiatkan, pesankan bihi Nuhan, dengannya itu kepada Nabi Nuh, wa Ibrahim, wa Musa, wa Isa, ya. Wa faddala dinahu ala sairil adyan. Jadi yang Allah wasiatkan kepada Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, ya. Dan Allah melebihkan agama Nabi Muhammad itu ala sairil adyan, yakni Islam, ya, kepada semua agama-agama, ya. Dan yang termasuk adalah yang akan diterima di sisi Allah pada saat kita menghadap Allah di akhirat, tidak ada agama kecuali adalah agama Islam. Indallahi Islam, ya. Ada agama hanyalah agama Islam saja. Inna dina indallahil Islam. Jadi sama pada hakikatnya agama yang diberikan kepada Nuh, yang diberikan kepada Ibrahim, diberikan kepada Musa, itu berkaitan dengan masalah akidah tauhid. Kalaupun kemudian, ya, Yahudi, apalagi Zionis, kemudian Nasrani, Kristen, itu mereka menyimpang, itu karena memang mereka menafsirkan lain dari kitabnya. Jadi bertentangan tafsirannya. Ada tafsiran kitab Taurat, ya. Kitab Taurat itu dimaknai penafsiran yang menyimpang. Kalau kita kan dipesan-pesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang manfassara al-Qur'ana bi ra'ih falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa saja yang mentafsirkan Al-Qur'an dengan pikirannya sendiri, dengan anggapan dia, apalagi dengan hawa nafsunya, ya silakan falyatabawwa maq'adahu finnar, masuk ke dalam neraka. Sedangkan orang Yahudi itu salmud, ya, tafsirannya dipakai sekarang salmud, itu penuh dengan caci maki, bully kepada orang lain. Bahkan mereka mengistilahkan bahwa orang-orang Yahudi itulah yang mulia, yang disebutkan dengan namanya al-Ghayyim. Oh, selain orang Yahudi. Yahudi yang mulia selainnya adalah al-Ghayyim. Ya. Orang manusia yang dianggap binatang dan boleh diperlakukan sebagai apa saja dan boleh dibunuh, ya, boleh dibantai. Itu mereka pahamnya begitu. Ya, cuma Yahudi saja yang mulia. Ya, yang lainnya itu tidak ada derajatnya, ya, tidak ada tingkatannya, tidak ada nilainya yang lain. Ya, cuma Yahudi saja yang mulia. Nah ini yang mereka lakukan sampai saat ini karena menganggap orang selain Yahudi tidak bernilai sedikit pun dan boleh diperlakukan apa saja. Kalau Nasrani itu walaupun salah, ya,
tapi masih mengajak orang untuk masuk agama Nasrani, padahal salah. Asalnya benar dari Allah juga, kitab Injil. Tetapi kemudian ulama-ulama mereka menafsirkannya lain, bahkan mengubah. Yahudi Nasrani itu biasa mengubah ayat-ayat yang ada di dalam Taurat dan Injil. Yuharrifunal kalima amma wabi'ih. Mereka mengubah-ubah kalimat ya dari tempat yang sesungguhnya, dari penafsiran yang sebenarnya. Dan ini parah ya, berkaitan dengan masalah kita. Sehingga termasuk mereka sampai saat ini ya mengakui bahwasanya Isa sebagai Tuhan. Ya, Isanya sih tidak begitu, tidak nyuruh. Ya, bahkan Isa mengatakan saya adalah ya hamba Allah, ya bukan Tuhan. Sampai Allah tegur itu, apakah engkau mengatakan ya Isa ya bahwasanya engkau dan ibumu sebagai Tuhan? Tidak ya Allah, mereka aja yang buat-buat itu. Sampai saat ini mereka menganggap Tuhan Yesus. Ya. Dan itu tidak ada ya Tuhan, ada Tuhan lagi, enggak ada. Jadi syirik namanya istilahnya. Nah ini ya yang asalnya semuanya adalah sama. Dan Islam ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW menyempurnakan ya yang dibawa oleh Nuh, oleh Ibrahim, oleh Musa, kemudian tercakup di dalam Al-Quran. Dan cerita nabi-nabi itu ada semuanya. Kalau kita belajar akidah berkaitan dengan masalah al-iman bir Rasul, iman kepada Rasul. Wa ja'alahu akrama khalqihi alaih. Dan Allah menjadikan Nabi Muhammad semulia-mulianya makhluk. Ya. Jadi Allah menjadikan Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling mulia. Ya. Tapi kalau kita baca ada itu kaitannya dengan Nur Muhammad. Dibicarakan itu di dalam kitab beberapa namanya Kashful Ghaibiyah. Bahwa penciptaan alam semesta, manusia, malaikat itu satu-satu diciptakan ya, dari Nur Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad adalah sebaik-baik makhluk Allah yang paling utama, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling mulia adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian ya Al-Qur'annya juga kitabnya ya oleh Jibril dibawa disampaikan malaikat yang paling mulia, kepala malaikat, komandannya malaikat lah. Ya, yang paling mulia. Kemudian juga umatnya adalah umat Islam, umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling mulia. Sehingga banyak ya nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu merasa iri dengan umat Nabi Muhammad, mereka ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Nah disinilah bahwasanya kemuliaan itu ditumpahkan semua kepada Nabi Muhammad. Ya, kitab yang dikirimkan mulia, umatnya juga mulia. Kalau memang umatnya mengamalkan ajaran Nabi wa ja'ala ummatahu, dan Allah menjadikan umat Nabi Muhammad itu adalah khairu ummatin, sebaik-baik umat ukhrijat linnas, yang ditampilkan, dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Kuntum dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah khairu ummatin, sebaik-baik umat ukhrijat linnas, yang ditampilkan di tengah manusia. Ta'muruna, kalianlah yang merintah, bil ma'ruf, dengan kebaikan, wa tanhauna, dan kalianlah yang mencegah, melarang, anil munkar, dari kemungkaran. Yang seharusnya umat Islam di dunia ini berperan ya. Dari zaman Nabi sampai sahabat, sampai tabi'in, sampai tahun 1924 ya itu ya, ada masa kekhalifahan. Itu pada saat masa kekhalifahan bahwasanya musuh-musuh Islam itu takut, atau umpamanya seperti sekarang itu
PBB dipegang oleh Amerika. Mestinya oleh orang Islam, bukan Amerika yang kafir. Mereka tidak berhak. Tapi karena kita ada perang salib termasuk, kemudian apalagi tuh tahun 1776 Afklarung istilahnya, masa pencerahan, ya itu kita dikalahkan. Ya, umat Islam dikalahkan oleh mereka. Ya, karena umat Islam digambarkan itu yang namanya kerajaannya banyak bergelimang dengan kemewahan. Dia lupa pada Allah, akhirnya pada tahun 1924 dihancurkan khilafah dan tidak ada lagi pemerintahan pusat untuk umat Islam sampai saat ini. Jadi dari situlah ya lembaga dunia, ya PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, itu dipegang oleh Amerika, dan Amerika itu tidak adil, ya. Ya sekarang dia memihak kepada Israel, penghancur. Bahkan orang-orang Palestina, Hamas yang dikatakan teroris, padahal mereka yang teroris, ya. Karena kita tidak punya kekuatan. Termasuk adalah bahwa produk-produk perekonomian itu dikuasai oleh mereka. Ya. Kayak minuman nih Aqua, ya, itu adalah ya punya Yahudi, ya, punya Yahudi. Kemudian kita yang meramaikan, dipasarkan di negara-negara Islam, ya laku, ya. Apalagi Lebaran kita nyari Aqua susah. Padahal sebagian itu disisihkan untuk membeli senjata untuk membunuh saudara kita di Palestina. Maka sekarang MUI ya sudah memfatwakan bahwa ya haram hukumnya membeli hasil-hasil produk Yahudi dan orang-orang yang bekerja sama dengan Yahudi. Banyak banget ya. Kita harus bahwasanya pilih memang yang kira-kira tidak diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Karena sama saja kita membantu dia, kita beli, ya. Sama aja kita membantu dia. Apalagi yang namanya di Indonesia itu tempat-tempat perbelanjaan itu dikuasai oleh Cina semuanya. Cina. Berarti kita kalau beli ke situ Indomaret, Alfamaret, berarti kita sama aja membantu Cina, makin besar perekonomiannya karena laku. Ya, sedangkan tetangga kita tidak belanja kepada tetangga kita yang artinya juga menjual warung lamsam namanya, ya, warung yang menjual bahan pokok segala macam. Ya, padahal bedanya cuma Rp500, tetap aja kita ke Indomaret dibandingkan tetangga. Kalau tetangga kita kan yang dagang orang Islam, dia kalaupun kaya dia bayar zakat. Kalau Cina mana bayar zakat mereka. Yang ada adalah bayar nyogok-nyogok kerjaannya tuh. Anggota dewan disogok, semua pemerintahan disogok sama dia, ya, untuk berbuat maksiat. Nah disinilah kalau kita berpikir sebenarnya kita jangan sampai ikut-ikutan membantu mereka. Kita berperan mestinya. Ukhrijat linnas yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Mereka ya, orang-orang yang beriman itu percaya kepada Allah dan hari akhir. Wa ya'muruna bil ma'rufi, dan mereka memerintah dengan ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka melarang dari kemungkaran. Wa yata'awanuna 'alal birri wat taqwa. Orang-orang beriman ini saling menolong untuk kebenaran dan takwa. Dalam Al-Qur'an ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling menolonglah kalian 'alal birri, ya, terhadap kebenaran, wat taqwa, dan ketakwaan, ya, dan janganlah kalian saling menolong wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian menolong ya untuk berbuat dosa dan permusuhan. Ini orang mukmin yang sesungguhnya. Kalau orang mukmin sebagai provokator juga membelah orang-orang mukmin jadi dua bagian, menyebabkan permusuhan, ini sama-sama aja dengan kafir. Ya.
Yang mereka itu menyuruh untuk kita tidak bersatu, umat Islam tidak bersatu. Makanya kalau kemenangan kita tidak peroleh karena kita tidak bersatu. Sekarang aja ini ya itu banyak pembicaraan ya dalam suasana perang ya Hamas dibully, katanya Hamas buatan Israel. Dari mana sejarahnya Hamas buatan Israel? Yang menjadi tentara kan Hamas di sana yang menjaga. Walaupun banyak faksi lain juga ada, tapi yang paling besar adalah Hamas yang paling melawan. Nah ini dalam keadaan suasana perang kita tidak boleh saling menjelekkan. Ikut komandan satu, ikut ulama. Kita sudah berulang-ulang demo di Masjid Al-Azhar pertama, kemudian kemarin di Monas ya, minggu kemarin demo di Monas itu demo yang dipelopori oleh Majelis Ulama Indonesia itu banyak ya, manusia. Di Inggris saja itu sampai jutaan orang. Itu orang kafir sebagian besar Inggris, walaupun Islamnya banyak juga di sana. Ya. Mereka demo. Ya, mengapa kemudian kita negara Islam tidak berdemo? Dan itu mereka merasa termotivasi, merasa terdorong untuk terus melawan Zionis Yahudi karena bantuan saudara-saudaranya melalui demo, apalagi melalui sumbangan mengeluarkan uang dan lain sebagainya. Wa yuqimunas shalah, dan mereka senantiasa mendirikan salat. Wa yu'tunaz zakah, dan mereka senantiasa menunaikan zakat. Orang beriman itu tadi. Wa yatawasawna bil haqqi was sabri, dan mereka saling berwasiat berpesan dengan kebenaran dan kesabaran. Wa yujahiduna fi sabilillahi, dan mereka senantiasa berjuang di jalan Allah, jihad, perang. Ya, orang Islam kalau perang itu mengharapkan mati supaya dapat surga. Ya, langsung bi ghairi hisab, dan bisa membawa kerabatnya, familinya itu sebanyak 70 orang untuk masuk surga. Ya. Jadi mereka begitu berjuang, girang, enggak seperti orang kafir, takut, ngumpet mereka, lari mereka. Tapi orang yujahiduna fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Wa yalumu alal qiyami biwajibi haqqillah, dan mereka pada saat melaksanakan termasuk jihad itu dalam bahasa Al-Qur'an Al-Maidah 54, wala yakhafuna yujahiduna fi sabilillahi wala yakhafuna laumata laim. Mereka itu orang beriman itu tidak takut terhadap cacian orang yang mencaci. Jadi umat Islam yang benar itu biasanya yang dicaci, yang dimusuhi itu yang benar. Ya, dimusuhi oleh orang kafir, oleh orang fasik, oleh orang musyrik, itu orang Islam yang benar. Oleh juga orang Islam yang ikut-ikutan kafir, fasik, itu memusuhi juga. Itu menandakan bahwasanya itulah yang benar. Kalau kayak Habib sampai ditangkap, sampai dibully, sampai dicaci, ya Habib Rizik, ya. Kemudian juga banyak ya ulama juga yang kemudian mereka kalau berbeda ya dengan pemerintah itu akan dimusuhi. Ya. Nah ini termasuk yang dimusuhi, itulah yang benar. Mereka tidak pernah takut orang mencaci apapun, kata mereka apapun. Ya, kalau istilah Khairil Anwar dalam puisinya Aku, kata beliau, aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Walau peluru menembus kulitku. Sebelumnya ada lagi sih. Jadi, walau peluru menembus kulitku, seandainya sekalipun peluru ya menembus kulitku, ditembak, ya, aku tetap meradang, menerjang, aku tetap maju terus. Luka dan bisa ku bawa berlari hingga hilang pedifri.
Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Jadi orang yang sudah komitmen berpegang teguh kepada kebenaran, dia tidak takut cacian, dia tidak takut siksaan, dia tidak takut pembunuhan. Ini terakhir di YouTube, Israel punya bom yang isinya pisau terbang. Ya. Pisau itu muternya kencang, pisau. Sampai orang tuh kakinya putus sekali kena pisau itu, kakinya putus. Kelihatan tuh ecer-eceran darah, ya Allah. Kita berpikir luar biasa jahatnya. Ya. Pisau itu terbang ya, kemudian kalau kena leher putus leher, kaki aja putus. Itu kelihatan. Itu yang. Kemudian dia juga menggunakan zat-zat kimia yang kira-kira ya bomnya itu akan membuat orang yang terkena walaupun sedikit itu masuk ke dalam. Dan dia buat yang namanya peluru, kelihatannya cuma terkena bagian paha misalnya, dia akan merembet ke semua badannya. Luar biasa. Ya akhir-akhirnya ya mati juga yang tertembak. Nah inilah yang mereka berjihad di jalan Allah, tidak pernah mengkhawatirkan apa yang disampaikan, dicaci, dibully, mereka tetap ya dalam perjuangannya. Kalau peluru menembus kulitku, aku tetap ya, berlari. Aku berlari walaupun menembus kulitku, tetap berlari. Hingga hilang pedih perih, lama-lama juga hilang gitu kan, ibarat puisi ya. Lama-lama juga hilang, orang luka kan lama-lama kering, hilang. Ya, kalau udah hilang, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Ya, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Apa yang diperjuangkan itu akan hidup 1000 tahun ke depan. Orangnya sih mati. Ya. Tapi kemudian apa yang diperjuangkan itu akan hidup. Perjuangan masyarakat Indonesia dulu jilbab nggak boleh. Bukan sekedar di sekolah umum saja nggak boleh pakai jilbab. Ya, nggak boleh pakai kerudung. Ya, tapi di sekolah-sekolah madrasah juga pada saat foto akhir itu dilarang pakai jilbab, harus terbuka. Ya. Nah sekarang alhamdulillah jilbab itu sudah menyebar dan masyarakat sadar. Nah itu nanti sampai terus 1000 tahun ya masih bahwasanya orang berjilbab itu kita perintis awal akan mendapatkan pahala dari situ. Ya. Wa yalumu 'alal qiyami biwajibi haqqillah. Dan ada orang yang memaki artinya yalumu 'alal qiyami terhadap orang yang melaksanakan kewajiban hak Allah, orang benerlah dimaki. Illal ladzina haqqat 'alaihimul kalimah minallah, kecuali adalah orang-orang yang sudah pasti ditentukan kalimat dari Allah Subhanahu wa taala bisyaqawati, dengan syaqawah, kerugian, wal khusran, dan juga termasuk sama khusran, kerugian juga. Yang Allah sudah pastikan rugi, ya syaqawah, hancur, binasa, dan sukron itulah. Sedangkan orang-orang yang membela kebenaran itu akan hidup, istilah khairil anwar, akan hidup 1000 tahun lagi. Karena dipakai terus sampai bergenerasi. Wal khizi wal hawan, kemudian juga akan sedih dia. Ya. Wal hawan, dan akan hina orang-orang kafir, musyrik, ya munafik apalagi. Wala yatajarradu, dan tidaklah semata-mata linushi, untuk menasehatkan ibadillahi, hamba-hamba Allah, wa da'watihim, dan juga mengajak mereka ila babillah, kepada pintu Allah, mengajak kepada Allah, Islam. Ya. Itu orang-orang yang tidak termasuk tadi tidak peduli terhadap cacian manusia yang di luar dari ketentuan Allah, apa yang Allah tentukan, Allah yang suruh. Wala yatajarradu linusi ibadillah wa da'watihim ila babillah,
dan tidak semata untuk menasehatkan hamba-hamba Allah dan dakwah mereka kepada pintu Allah illa kecuali alladzi sabaqat orang-orang yang telah terdahulu lahum bagi mereka minallahi dari Allah Subhanahu wa taala al-husna kebaikan, ganjaran, pahala dengan apa? Bis-sa'adati wal aman dengan kebahagiaan dan aman. Kalau tadi kelompok yang pertama ya, orang yang mengganggu, memaki ya orang benar gitu. Memaki orang benar, yakni orang-orang munafik, orang kafir. Karena mereka sudah dipastikan akan masuk neraka, begitu modelnya ya. Sedangkan yang kedua adalah orang-orang yang beriman yang juga sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala terdahulu Allah akan memberikan as-sa'adah wal aman dan keamanan. Ya. Wal fauzu waridwan dan juga kemenangan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang pada gilirannya nanti bahwa Palestina akan merdeka itu ya, pada gilirannya. Karena memang pertarungan yang luar biasa bahkan sampai hari kiamat yang pada gilirannya akan merdeka dan penuh dengan keridhaan Allah. Ulaika warathatun nabiyyin, mereka itulah pewaris para nabi wa a'immatul muttaqin dan imam-imam orang yang bertakwa wa khiyaratu rabbil alamin dan pilihan Allah Subhanahu wa taala minal mu'minina yaitu orang-orang yang beriman ar-rasikhina yang mendalam fil ilmi di dalam ilmu. Ini motivasi buat kita dorongan supaya tetap menuntut ilmu gitu. Karena mereka-mereka itulah yang mulia, orang beriman yang mendalam ilmunya. Al-mutahaqqiquna dan orang-orang yang merealisasikan, mewujudkan ya. Orang-orang yang mewujudkan bihaqaiqil imani dengan hakikat-hakikat keimanan. Bukan iman dinyatakan saja di mulut, tetapi memang jiwa mereka itu terbungkus dengan keimanan. Praktik-praktik kehidupan mereka itu tadi yang saling menolong di antara mereka terhadap kebenaran, saling berwasiat dengan sabar, dan juga saling membantu di antara mereka, ya, ibadah, ya, dan lain sebagainya. Nah itu adalah orang-orang yang mewujudkan hakikat keimanan. Wal iqani wal ihsan, dan orang-orang yang juga mewujudkan al-iqon. Iqon itu artinya mutqon itu artinya apa? Profesional. Wal ihsan, dan juga ihsan, berbuat baik. Kerjanya baik. Kalau ibadah, ibadahnya baik. Kalau dia sholat, sholatnya baik. Ya. Kalau dia tilawah, tilawahnya baik. Itu ada dengan al-itqon, ya. Wal ihsan. Al-wafiquna ala asralillahi fi mulki wa malakutihi min tariqil kasfi wal iyan. Adalah orang-orang yang bersesuaian atau mendapat taufik ala asrarillah, terhadap rahasia-rahasia Allah fi mulkihi, dalam kerajaannya, wa malakutihi, dan kerajaan di akhirat, min tariqil kasfi wal iyan, dengan jalan yakni terungkap, ya, wal iyan, dan juga kelihatan. Jadi orang-orang yang beriman itu istilahnya adalah ada basor. Kalau basor itu pandangan mata, ya. Kita lihat tuh dunia semuanya di tiang kelihatan, itu namanya basor. Ya, dunia, duit, kita lihat kendaraan semua kita lihat namanya basor. Tetapi kalau pandangan mata hati adalah basiroh. Ya. Basiroh itu pandangan mata hati berkaitan dengan masalah akhirat, seolah-olah terlihat, ya, ada di hadapan, ada di pikiran setiap saat. Orang-orang kafir lebih besar basornya, pandangan berkaitan dengan masalah pandangan mata secara fisik, ya, dibandingkan dengan basiroh. Basirohnya nggak ada. Orang yang beriman itu basirohnya, ya, lebih besar daripada basor. Sehingga akan dikalahkan yang namanya dunia berkaitan dengan masalah akhirat. Karena akhiratnya lebih tajam daripada dunianya. Dunia masih terserah, ya, udah aturan Allah.
Yang penting adalah kita berusaha untuk mencari dunia. Ya, yang paling pokok adalah bagaimana dunia itu semua kita antarkan ke akhirat. Semuanya jadi pandangannya itu akhirat, tajam berkaitan dengan masalah pandangan akhiratnya. Bagaimana nanti di alam kubur, bagaimana di mahsyar, bagaimana di akhirat. Nah, ini adalah setelah ya di dunia ini. Sehingga orang tasawuf yang sudah sampai pada makom tertentu, dia beribadah bukan karena minta surga, tetapi dia beribadah saja. Kata mereka masalah surga, masalah neraka adalah urusan nanti di akhirat. Sedangkan kita di dunia manusia disuruh untuk beribadah. Ibadah aja yang benar. Kalau udah benar, mendapatkan ridho Allah, apapun Allah akan berikan kepada kita. Ya, itu makomnya, makom yang sudah al-arif billah, orang yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kita boleh ya, mengharapkan sorga, takut akan neraka dalam kita beribadah, kita berbuat maksiat, takut neraka. Boleh, karena memang levelnya, tingkatannya beda ya dengan level orang-orang yang sudah al-arif billah, sudah betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka lebih banyak ibadahnya ya dibandingkan dengan masalah pandangan-pandangan duniawiyah. Tetapi kita masih terpengaruh secara tasawuf dengan akwan, dengan alam semesta ya, dengan apa namanya keinginan kita yang enak-enak yang bisa kita nikmati langsung ya. Yang seharusnya adalah ada terus peningkatan setelah itu. Ini masih pembukaan ya, masih muqaddimah. Banyak nasihat yang kita dapat. Wa ma fazau bihadhil manaqib wala wasalu ila hadhil maratib, dan tidaklah mereka mencapai kemenangan dengan rentetan ini tadi yang digambarkan tuh, wala wasalu, dan tidaklah mereka itu sampai illa hadhil maratib, ke martabat ini, martabat kasyaf dan iyan tadi. Orang yang sudah sampai tingkat tasawufnya itu tinggi tidak akan mencapai lulus dari rentetan itu dan sampai kepada martabat ini illa kecuali ya bihusni iktinaihim, dengan baiknya qanaah mereka menerima ya ketentuan Allah, wa kamali ittiba'ihim, dan sempurnanya mereka ikut ya, pengikutan mereka, artinya mereka ikuti jalan huda tadi, jalan petunjuk itu secara sempurna mereka ikuti. Wali imamil a'immat, dan juga kepada imamnya imam-imam, imamul a'immah, maksudnya imam gitu. Alladzi arsalahullahu ta'ala, yang Allah Subhanahu wa taala utus lil alamina rahmatan, untuk semesta alam sebagai rahmat. Yani Nabi Muhammad imamul muttaqin, imamul a'immah ya. Jadi pimpinannya para imam-imam, pimpinannya orang muttaqin. Nabi Muhammad maksudnya. Kalau ngikuti Nabi dengan cara benar, itu akan sampai mereka. Abdullahi wa rasulihi, boleh Abdullah, yakni ya hamba Allah dan Rasulnya, wa habibihi, dan kekasihnya, wa khalilihi, dan juga teman dekatnya, Sayyidina Muhammadin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, kepada keluarganya juga selawat salam, wa ashabihi, sahabatnya, wa sallam fi kulli hinin wa awanin, pada setiap saat. Salatan wa salaman daima, ini salawat dan salam yang terus menerus, bidawamillahil maliki ad-diyan, seperti terus menerusnya Allah memiliki ya, dan begitu juga beragama terus menerus.
baru amma ba'du. Itu tadi pembukaan baru amma ba'du sama masih bukan. Kalau kita kan mau bicara ada amma ba'du. Bapak-bapak hadirin, setelah salawat dan salam amma ba'du. Itu biasanya. Amma ba'du, maka setelah itu, setelah salawat, setelah hamdalah, salawat, salam, ya. Kemudian daripada itu amma ba'du adapun setelahnya. Fayaqulul abdul fakir. Maka berkatalah seorang hamba yang fakir. Dia Said Abdullah ini Al-Haddad, ya, menyatakan diri sebagai fakir. Ini bentuk tawadhu namanya, padahal ilmunya luar biasa. Ya, dia mengarang kitab seperti ini dan kitab-kitab lain. Yakni pengarang Al-Fakir Al-Mu'tarif bil Qusuri wat Taksir, yang mengakui dengan berbagai kekurangan dan keteledoran. Di dalam ibadah rasanya masih kurang. Orang-orang alim kan gitu, merasa kurang terus sehingga dia ibadah terus. Ar-raji'af wa rabbihi, wal rabbihi al-qadir. Yakni hamba yang mengharap, ya, maaf dari Tuhannya yang maha qadir, maha mampu. Asy-Syarif, yakni yang mulia Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yakni namanya pengarangnya ini Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Ba'lawi, dari kelompok Ba'lawi Al-Husaini afallahu anhu wa man aslafahu, amin. Allah, mudah-mudahan Allah memaafkannya dan juga orang-orang yang mengikutinya, amin. Hadhihi, ini adalah, kata beliau, risalatun, satu risalah, satu pesan, risalah pesan sama bihaulillahi wa quwwatihi, dengan kemampuan dan kekuatan Allah, jami'atan, dengan sebab pertolongan Allah, kemampuan Allah. Kalau kita la haula wala quwata, tidak ada upaya, daya dan upaya illallah, kecuali Allah. Jadi risalah ini adalah dengan sebab kemampuan Allah dan kekuatannya semua. Wa wasiyatun yabdulullahu wa rahmatu nafi'atan, dan wasiat Allah, wa bifadli, wa wasiyatun, dan dengan wasiat Allah, wa bifadlillahi, dengan pemberian Allah, wa rahmatuhu, dan kasih sayangnya, nafi'atan. Jadi nasihat ini akan berguna dengan sebab tadi pertolongan Allah, dengan sebab bahwasanya saya tuliskan ini rahmat Allah, ya. Istilah orang tasawuf itu, kalau kita bisa melaksanakan ibadah bangun malam, itu kita tidak girang bisa melaksanakan karena kita, tetapi itu karena kehendak Allah. Jangankan sampai berrakaat-rakaat, ya. Satu rakaat pun kalau Allah tidak izinkan tidak bisa bergerak. Kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, tangan kita bisa mengangkat, itu karena, ya, pemberian Allah, ya. Kita syukuri. Kan orang-orang yang tidak diizinkan oleh Allah, ya, karena sakit, jangankan banyak yang dilakukan. Orang-orang yang stroke itu tangannya untuk ngancingin aja kagak bisa ngancingin, ya, padahal ringan. Nah begitu pula makanan yang kita hadapi. Alhamdulillah pagi-pagi ini udah ada nasi uduk, ya. Ini ya belinya di mana nih? Ini semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tadi orang-orang tasawuf yang makomnya sudah tinggi, semua yang dia lihat di situ ada Allah, ya. Kalau kita kan kagak, makan aja, apalagi udah lapar, kagak inget Allah dah, lupa baca bismillah kadang-kadang, ya. Jadi tidak kelihatan tuh sang penciptanya yang memberikan dia, yang mengirimkan dia makanan tersebut pada hakikatnya. Yaitu bermanfaat semuanya. Hamalani, mendorong saya ala wad'iha, untuk menuliskan, mengarang kitab ini, kitab Risalatul Mu'awana. Karena apa? Al-imtisalu li amrillahi ta'ala
wa amri rasulihi, karena melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulnya untuk menyampaikan ayat Allah dan hadis Rasul melalui tulisan, nasihat, gitu kan. Ad-din an-nasihah, agama itu nasihat, lillahi wali rasulihi, ya, bagi Allah, Rasulnya, ad-din nasihat. Ya. Itu untuk disampaikan juga kepada orang lain yang belum tahu, yang tidak tahu, bahkan yang sudah tahu bisa berulang-ulang. Ya. Warraghbati fil wa'di shadiqi wal waridi fid dalalati alal huda wad da'wah ilal khairi wan nasri lil ilmi. Mengapa sampai saya menuliskan? Karena ada keinginan yang benar, ya, ar-raghbah as-shadiq al warid, ya. Jadi karena ada dorongan fil wa'di, di dalam janji Allah. Orang yang berbuat kebaikan akan diberikan pahala, orang yang berbuat kebaikan akan diberikan surga, gitu. Karena ada janji Allah, terdorong dari janji Allah yang benar, yang ada, ya, di dalam dalil-dalil di atas petunjuk, dalil Al-Quran, dalil hadis. Maka ini kami tuliskan untuk menasihati orang. Sebagian kan dari begitu banyak, ya. Wad da'wah, dan juga untuk mengajak ilal khairi, kepada kebaikan. Ini kami tulis untuk mengajak kepada kebaikan. Ini kan nasihat akhlak kaitannya, ya, pribadi, perilaku, ya. Wan nasri lil ilmi, dan dalam rangka menyebarkan ilmu pengetahuan, ya. Karena untuk menyebarkan ilmu pengetahuan supaya orang pada tahu, sehingga saya menuliskan ini. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Allah menegaskan, tadi sudah disinggung, adalah orang yang sama-sama mengajak kepada kebaikan. Wal takum minkum, hendaknya ada di antara kalian. Ummatun, satu umat, yad'una ilal khair, yang mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mengajak kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran, tidak nyuruh munkar. Wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi ada semacam ulama, ada juga semacam orang yang mengajak. Di sini ulama beda pendapat. Kalau minkum tadi, wal takum minkum ummatu yaduna, itu min lil ba'di, itu berarti cuma sekelompok orang yang berkewajiban. Ya, sedangkan kita masyarakat, jadi wajibnya wajib kifayah, ya, enggak wajib ain. Kalau min itu adalah lil bayan, ya, dalam nahwu itu ada lil bayan dan lil ba'an. Lil bayan untuk sebagian, lil bayan untuk semuanya, ya, menjelaskan, ya, penjelasan. Berarti kewajiban dakwah mengajak orang ke jalan Allah adalah kewajiban kita semua. Kita walaupun tahu cuma sekedar satu ayat, sampaikan kepada orang. Tahu nasihat, sampaikan kepada orang. Ini, ya, dan banyak ulama yang mengatakan bahwasanya kewajiban dakwah itu adalah kewajiban setiap individu perorangan muslim untuk bicara masalah kebaikan, masalah dakwah, mengajak ke jalan Allah. Paling tidak kita mengajak ke jalan Allah, yuk kita ngaji yuk. Mengajak ke jalan Allah juga namanya. Enggak harus ceramah, enggak harus dia jadi ustad. Ya, walaupun bukan ustad, ngajak itu untuk kebaikan. Itu jangan tutup perbuatan munkar, jangan dikerjakan. Itu termasuk dakwah juga. Ya. Walaupun dia bukan ustad, mengingatkan. Ya, karena dia ngaji begitu dalam pengajian. Nah, kalau orang yang tidak taklim, tidak ngaji, tidak tahu mana yang hak, mana yang batil, ya, sehingga ikut-ikutan aja, karena tidak ada pendirian yang tetap di dalam dirinya. Di dalam surah Al-Imran itu nomor 104. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah ke jalan Tuhanmu, wahai Muhammad, ya,
dengan hikmah dan mau'izah hasanah, nasihat yang benar. Ya. Sahabat nasihat yang baik. Ya. Itu perintahnya sih kepada Nabi Muhammad, tetapi juga kepada umatnya. Kan kita disuruh al-iqtida bihi, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad berdakwah, mengajak orang ke jalan Allah, kita juga ya, wajib untuk menyuruh orang ke jalan Allah. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa idz akhadallahu mitsaq, dan Allah menyuruh, wa idz, dan ketika, ingatlah ketika akhadallahu, Allah mengambil mitsaq, perjanjian, alladzina utul kitab, kepada ahli kitab. Orang-orang yang didatangkan kitab, ahli kitab itu namanya ulama Yahudi, ulama Nasrani, ahli kitab. Ingat perjanjian yang Allah buat terhadap ahli kitab. Latubayyinunnahu. Ya. Jadi perjanjian itu, ya, kalian jelaskannya kepada manusia, linnas, wala taktumunah, dan jangan kalian menyimpan, tidak memberikan. Kalau tahu sampaikan. Enggak boleh ada yang disimpan-simpan. Sampaikan kepada orang semuanya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di nabihi, kepada nabinya, kul hadihi, di dalam surah Yusuf. Di dalam surah Yusuf nomor 108. Kul, katakanlah wahai Muhammad, hadihi, inilah sabili, jalanku, ad'u, yakni aku mengajak orang ilallahi, ke jalan Allah, ala basiratin, berdasarkan basirah, wa ana wa mnitabani, mengajak aku dan juga orang-orang yang mengikutiku. Baru nanti masih pendahuluan berkaitan dengan wa qala Rasulullah. Barangkali sekali lagi kita baca pendahuluannya, baru kita masuk ke dalam pasal taqwiyatu biniyatika, ya, yakni pasal berkaitan dengan masalah penguatan niat. Watahsinuhu, dan memperbaiki niat. Ya, jadi pasal yang pertama akan kita bicara masalah niat. Setelah kita baca pendahuluan, sekali lagi kita baca pendahuluan. Sekira itu yang bisa kita perbincangkan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan banyak hikmah, banyak butiran mau'izah yang bisa kita ambil dari muqaddimah pendahuluan yang disampaikan oleh Sayyid Abdullah Al-Haddad. Ya, Sayyid Abdullah Al-Haddad itu orang Yaman, ya, Habib, ya, yang menuliskan kitab ini. Wallahu a'lam bishawab.